muncul ide saya loh. Saya buka namanya program suka-suka tanpa disadari loh. Ide itu muncul 3 bulan saya start. Kemudian selanjutnya 3 bulan lagi saya sudah startup juga. Dan tahun ini saya pakai itu. Semua agent saya punya omset dari 2,6 M itu hanya 10 agent produksi. Tidak ada 100 karena agent saya sudah tidak ada. 10 agent saya adalah key agent. Dari 10 itulah menyumbangkan dari saya pribadi, dari istri saya, dari agent-agent saya, total 2,6 M, 10 agent aja yang sudah memiliki hati yang sama dengan kita program suka-suka. Mau tahu nggak Pak? Oke. Sebelum itu makanya sebenarnya teman-teman ya, pokoknya saya kembali lagi, saya bilang kemarin saya juga bicara dengan Bro Cahaya, saya bilang kegagalan yang kita alami di tahun kemarin lupain. Jangan dijadikan sebagai cermin, gue gagal, apa gue bisa di 2019 ini gue mencapai. Jangan pikirin, itu sudah biasa. Lupakan, forget it. Ingat tahun ini adalah awal teman-teman untuk bangkit. Kemarin pun saya agak melihat waktu acara di Clarion. Saya bilang, luar biasa, Indonesia Timur kok promosinya ada sekian. Kenapa? Orang dianggap jatuh, kok saya enggak? 2018 saya enggak masalah. Untuk direct saya, untuk pribadi saya, enggak ada masalah. Ternyata ada satu program yang memang tidak dibuat. Saya terus terang di Bogor, kita buat program namanya Tahajud Bersama. Jadi ada teman-teman yang buat tahajud bersama? Dari 10 orang agent saya, setiap jam 3 pagi kita sudah klang-kling. Tahajud yuk, sholat. Semua sholat 40 hari tidak boleh putus. Kita niatin sholat tahajud bersama. Dan saya nggak nyangka kok saya bisa punya direct 2,6 M saja, bingung dari mana. Karena apa? Kita gerakan bersama istri saya dan saya. Setiap hari itu jam 3 pagi kita sudah saling tangting. Dan yang laki saya bilang tidak boleh tidur subuh berjamaah. Saya juga lakukan sama saya juga. Di 40 hari tidak boleh bolong lagi. Itulah dahsyatnya sholat tahajud. Itu yang saya jalankan. Kenapa? Karena sholat tahajudlah yang bisa memutarbalikkan hati manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah yang Maha Kuasa, kita akan mendapatkan keberkahan. Makanya saya bilang, hikmah saya, keterburukan saya menjadi nomor 1 di Cahaya saat ini. Tapi kalau saya bilang lagi dari Cahaya agensi lain, wah pasti enak aja loh. Karena saya udah memang Enda pun sudah bilang, pokoknya lu di Cahaya ini lu kan pernah jadi owner, enggak ada pokoknya gua anak bawang aja. Karena terus terang saya memang anak di kalau Cahaya nggak mau terlalu tampil, bahkan Pak Gayu sendiri loh, aduh lu jangan gua anak bawang aja, kalau bisa jangan tahu lah, jangan dipublikasinya. Saya di sini ya yang publikasinya cukup benar. Karena memang saya memang agak kurang untuk karena saya harus sedang bagaimana membangun tim di Bogor. Ya saya kebetulan sekarang sudah punya kantor di Bogor, tapi kecil. Tapi kalau teman-teman ada pemain Bogor silakan. Ya itu kami terbuka karena konsep kami ada konsep syariah dengan program suka-suka kita. Ya, nah konsep teman-teman ya apa yang saya ceritakan tadi itu adalah sebagai pandangan teman-teman bahwa kehidupan itu biasa seperti roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, bagaimana kalau posisi kita sudah mulai di atas? Sekarang harus kuat adalah bagaimana bikin macet. Dengan cara apa? Tahajud rutin, subuh rutin, ya, duha rutin, dan sedekah rutin. Ya, mungkin di sini juga ada kan nama acara Jumat Berkah juga ada di sini. Tiap Jumat ada nggak kita
bagi di sana. Kalau kita di sana di Cahaya, setiap Jumat kita bagi makanan ke masjid-masjid. Kita jadi ada namanya acara jual berkah. Jadi setiap meeting kita, kalau saya meeting setiap hari Selasa, kumpulin uang untuk setiap siapa mau kirim Jumat berkah makanan hari Jumat ke masjid, berebutan biasanya. Jadi kita bagiin. Yang setiap hari Jumat itu ada pembagian ke masjid-masjid untuk setelah orang surat makan. Ya, itu ya, kita sudah jalan di Bogor dan di Jakarta. Ya. Jadi poinnya teman-teman ya, di saat ini teman-teman hanya harus fokus pada satu titik. Dalam arti gini, teman-teman punya dream. Tahun ini saya mau apa? Dream itulah harus masuk ke hati. Yang kemarin, tapi tahun ini saya harus berubah, harus jadi. Karena walaupun kita posisi gagal dimanapun, jangan dipikirin hari ini saya berubah dan saya harus jadi dengan titik, dengan cepat untuk sukses 2019. 2019 ini adalah penentu untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Karena apa? Di sini paling utama kadang-kadang kita sudah bilang, bisa nggak ya saya punya mencapai target yang namanya MDRT 2 bulan. Ada kan target MDRT 2 bulan? 200 juta Januari Februari. Kadang-kadang diri itu kayak nggak mungkin lah saya. Pada saat seperti itu, kemungkinan kita tidak yakin, keluarkan. Saya harus yakin dengan keyakinan saya bahwa saya akan mencapai MDRT sebagai awal kesuksesan saya. Karena apa? Prudential sudah memberikan beberapa alternatif. Kalau kita bisa tembus di Januari Februari sebagai MDRT, itu adalah klimaksnya kita akan menjadi sukses. Kenapa? Tahap keduanya kita ada namanya Vietnam. Rekrutmen kita harus kuat, tapi teknik rekrut kita harus memang berkualitas. Tapi kalau sebagai agent, saya kemarin buatkan untuk konsep saya di grup saya. Di tahun ini saya punya konsep adalah lagu Benjamin, kompor meleduk. Pernah dengar namanya kompor meleduk? Ya, lagu zaman dulu. Saya pakai konsep kompor meleduk apa? Dengan konsep jaring laba-laba saya pakai. Itu teknik rekrut saya. Tapi teknik selling saya adalah pakai dengan database yang ada. Dan kabar baiknya, dari leader 33 leader saya hilang, itu masuk nasabah ke saya itu kurang lebih 3.000 nasabah. 3.000 nasabah. Ini itu masuk saya 3.000 nasabah. Dan saya berikan ke 10 agent saya itu 100. Saya nggak mau makan sendiri. Saya panggil agent direct saya, kunci. Bingung cari nasabah? Kadang-kadang Pak, oke, saya akan latih kamu dengan teknik suka-suka saya. Ini kau maintain 100 nasabah, maintain 100 nasabah. Jadi 1.000 nasabah sudah saya berikan kepada agent-agent saya. Saya rugi? Bukan. Dia jualan, dia punya income tinggi, 70% saya. Itu bisnis. Saya capek? Enggak. Yang capek, saya yang enak. Karena saya sebagai adik. Jadi kalau saya meeting setiap hari Selasa. Datang meeting saya nggak berat-berat. Jangan pikirin omset, makan dulu, makan yang kenyang, makan. Saya kasih makan terus yang kenyang. Setiap meeting makan dulu Pak. Iya, tugas kamu meeting. Karena apa? Setiap hari Selasa tugas saya adalah mentraktir kamu. Karena saya sudah punya ada komisi. Aduh, alhamdulillah. Jadi tiap minggu yang makan enak, makan sepuasnya. Udah kenyang, udah Pak. Waktunya belajar. Ya oke Pak. Dalam meeting saya selalu habis maghrib sampai jam 9 atau jam 10 setiap minggu, dan setiap minggu traktir dia. Jadi kalau lama diundang meeting
Kadang-kadang kalau nggak meeting hari Selasa dia nanya, Pak, kok nggak meeting? Meeting kata bawahnya, oh iya Pak kita datang. Saya meeting jam 6, jam 5 sudah ngumpul. Udah bisa makan duluan. Karena kita di kantor saya, depan saya restoran. Jadi dia datang kalau di jam 3, jam 5 bisa ngopi, makan. Oh malah makan lagi. Pak Adi ini, iya sudah. Saya udah booking gitu. Karena kantor kita depan. Jadi dia kalau acara meeting udah berlomba-lomba datang duluan, makan duluan. Kalau bisa jam 12 datang makan siang dah. Ya, kemudian paper aset, kemudian jaminan kritis dan jaminan pensiun saya pakai. Dan terakhir adalah namanya jaminan pendidikan. Nah, jaminan pendidikan saya pakai adalah proteksi pendidikan, bukan dana pendidikan, proteksinya. Hari ini saya pulang dari sini pun ada satu keluarga ya, kebetulan saya bilang saya juga dulu anti banget ya dengan orang ini, maksudnya apa? Ya maaf ya, dia ada darah Madura ya, Madura. Tapi ternyata hari ini saya pulang dari sini dia akan closing itu anaknya 6, istrinya 2, 3, 9 case kurang lebih itu 150 juta api. Ya, alhamdulillah ternyata rezeki saya datang ke Makassar karena saya silaturahmi. Ternyata saya diizinkan pulang. Ya. Oke, nah jadi teman-teman lupain alasan, ya, dan pengalaman udah lupain, gak usah pikirin. Sekarang adalah era baru teman-teman, bangkit untuk menunjukkan bagaimana saya harus berhasil. Kenapa? Ya di sini, nggak betul. Di sini teman-teman harus berpikir, ya, memikirkan gimana caranya dalam 1 tahun ini, ya, dibagi 4. Dari sini, ini adalah Q1. Q1 teman-teman sudah berpikir bagaimana adalah di sini MBRT ya, MBRT itu 200 juta. Ini adalah sebagai awal target teman-teman. Target akhir di sini adalah 600 juta. Karena SC 588. Ini selesai dulu. Gimana caranya? Dalam waktu 3 bulan teman-teman harus mencapai 200 juta. Januari Februari. Ini akan membentuk performa teman-teman akan berubah. Dari kegagalan kemarin udah lupa. Saya akan dapat 200 juta dalam 2 bulan. Bisa? Bisa selama yakin dengan keyakinan teman-teman. Semua permasalahan yang ada terjadi karena kita menciptakan masalah itu. Dan yang menyelesaikan masalah itu siapa? Diri kita. Gak bisa teman, gak bisa leader. Jadi teman-teman camkan bahwa saya harus berubah tahun ini. Kenapa? Karena saya kalau dapat 200 juta berarti saya punya income 5 juta. Punya income 4 juta. Ini selesaikan. Yang kedua adalah target sini. Apa? Saya mulai harus rekrut 3 orang. Minimal 50 juta. Dapat gak? Dapat. Kalau sudah punya income 4 juta teman-teman bisa traktir. Yuk datang yuk tempat gue yuk. Gue mau makan apa? Enggak, gue mau traktir lo. Jadi prinsip rekrutnya adalah pakai jaring laba-laba. Siapa? Ring 1 mainkan. Temen yang kita kenal, kita ajak, datang yuk. Gue mau ketemu lo dong. Gue mau rekrut lo. Gue mau traktir lo, mau gak? Nih makan di mie, enak tuh mie apa ya? Mie tea. Saya makan dulu gitu biar bingung. Makan di mie tea. Dia mau traktir. Pada saat udah traktir, gue ceritain sedikit. Nanti cerita cara rekrutnya agak panjang ya. Ntar saya kepanjangan, Andri duluan lagi udah datang ya. Waktu saya sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 ya. Ya. Jangan lama-lama. Oke. Nah, dari sinilah teman-teman sudah memplanningkan tahun ini di 2019. Kalau ini dapat tahun ini sudah di depan mata. Maka teman-teman optimis dengan yakin. Kenapa? Kalau kita nggak optimis seperti akhirnya. Banyak orang yang ingin meraih sukses, tapi saat menemui kegagalan,
dan menyerah. Mereka sudah menyiapkan ribuan alasan. Iya, gue nggak bisa. Kenapa? Anakku nangis mulu. Iya, hujan panas. Iya, bersih panas banget ya. Panas banget. Aduh, ini. Tapi bukan saya ngomong. Ini yang ngomong Darmawan. Dia ngomong dia. Darmawari Darmawansa. Yang mengatakan orang pada saat mengalami kegagalan udah menyiapkan 1000 alasan. Dan situlah makanya teman-teman lakukan perubahan. Lalu di sini pun sama. Mulailah ambil keputusan dan cepat. Ini teman-teman harus punya prinsip bekerja cepat, tepat, dapat. Jadi jangan main kerja itu standar. Era 2019 akan berbeda dengan era 2018. Ingat, era 2019 sudah masuk era pilkada. Pilpres. Percepatan gerakan kita itu harus dilakukan dengan super cepat. Dengan cara apa? Nanti teman-teman bisa balik dengan namanya, lihat yang namanya SMA di sini. Lihatkan dengan alat bermakna. Kenapa gini? Tahun ini saya harus punya yang namanya bisa bantu ekonomi bagian keluarga. Dan tahun ini saya harus punya income 20 juta. Harus saya dapatkan income ini. Kenapa? Karena saya ingin memberikan yang terbaik buat ibu saya, papa saya, buat anak saya, buat pacar saya. Enggak ya, buat pacar. Ini harus bisa. Angka 20 juta ini cukup. Karena di sini saya lihat orang-orang Makassar itu kalau itu rata-rata hobinya kuliner. Makanan banyak banget, porsi gede-gede banget. Saya kemarin makan gede banget, sampai nggak habis. Itu yang harus kita sadarkan. Kenapa? Dia itu makan berani bayar mahal. Padahal resiko sudah jelas. Kita tinggal bilang, Pak, Bapak hobi sekali makan di mie ya? Iya, seru. Wah, berapa seminggu berapa kali? Kadang-kadang seminggu 3 kali. Wah, luar biasa ya, Pak. Pak, tahu nggak dampaknya mie? Enggak, Pak, mie itu akan mengendap selama 3 hari. Kalau Bapak tambah lagi, akan lebih mengendap lagi. Resiko, Pak, tinggi banget, Pak. Pak, kalau Bapak tidak mempersiapkan suatu jaminan untuk diri Bapak, bahaya loh dalam kehidupan Bapak. Pak, istri kawin lagi bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Karena sih sifatnya keras. Hari ini saya ngobrol dengan Bapak, hari ini Bapak akan berangkat kerja. Bapak yakin nggak? Pada saat Bapak berangkat kerja, selamat? Enggak, segera. Saya kadang-kadang begitu agak ekstrim. Kenapa? Kita harus jago di sini adalah lempar problem, bukan jago produk. Jago lempar problem. Kalau kita produk bisa pelajari, problem enggak. Kadang-kadang kita ngomong, takut salah, nggak usah khawatir. Orang ini tipikal keras, berarti kita harus bicara yang keras. Gitu, ya di sini. Mulailah buat namanya metode sederhana wadasar. Saya buat dalam di sini. Metode sederhana saya pakai program suka-suka. Ya, tapi yang program saya suka-suka ini saya ambil kembali lagi ke SMA. Saya ingat waktu saya acara NLC, Pak Ray bilang, kita akan booming bukan dari nasabah luar, tapi kita akan booming adalah dari nasabah dalam. Baliklah ke SFA kamu. Kedua, jangan ke nasabah, ke siapapun happy. Pakailah konsep 533. Setiap hari saya harus telepon ke 5 orang, dan setiap hari saya harus dapat 3 orang yang bisa saya temui, dan setiap hari harus dapat 3 orang yang saya follow up. Itu jalankan. 200 juta kecil, nggak harus cukup punya. Setiap hari saya harus tahajud. Setiap hari saya harus sholat berjamaah di masjid subuh. Setiap hari saya harus laporan ke Allah, ya Allah hari ini saya mau bekerja, hamba mohon ridhomu, hamba sholat duha. Setelah sholat duha berangkat, jangan batal wudhu. Dalam posisi wudhu berangkat. Pada saat yang punya keluarga, punya anak, pegang dadanya, nak, hari ini mama akan berangkat kerja. Mama minta doa ya nak, karena mama akan jemput rezeki yang sudah disiapkan sama Allah, nak. Mama akan pegang kebahagiaan, pegang dadanya.
itu semua. Insya Allah teman-teman, kita yakin buat apa yang kita inginkan itu cuma sekejap. 200 juta ini mah kecil. Saat teman-teman dapat 200 juta, teman-teman dapat kebanggaan. We are MPRT meeting bu, bukan 24 duit, tapi prestisnya naik. Kalau udah naik, rekrutmen Vietnam siapa nunggu 50 juta, lo mau apa? Hari ini mau rekrut, lo mau apa dalam waktu 1 bulan? Gue akan bantu lo. Lo harus nyampe 50 juta. Maka pilihlah agent minimal 3 orang. Orang yang kita benar-benar didik dia. Kalau posisi kita masih agent, kasih ke leader. Ini agent saya, key agent saya, didik dia. Biar leader yang didik kita selling. Leader tersenyum, oke, lo omset lu luar biasa, oke, gue didik. Tapi kalau omset lu capek deh lo ngomongin ini. Ya. Tapi yakin kan 200 juta ini, ya. Karena di sini pun, ya, berkomitmen pada impian yang akan dicapai dalam waktu tahun ini. Bilang gerak apa? Geraknya cepat. Nih, saya selalu pakai metode cepat, tepat, dan gampang. Maksudnya apa? Di sini teman-teman, ya, buatlah namanya cara sederhana. Nah, ini saya pakai cara sederhana saya adalah dengan buat namanya cek SMA. Nah, sekarang teman-teman, ya, secara produknya teman-teman sudah ahli dalam SMA. Sekarang tahu nggak teman-teman, di dalam SMA itu akan ada yang namanya berlian-berlian yang luar biasa, teman-teman. Saya dengan SMA saya cek setiap hari, setiap bangun tidur setelah sholat subuh, saya nggak tidur lagi, saya buka warung, saya buka tuh SMA dari jam 6 pagi saya buka SMA. Kenapa? Saya pantau follow up-nya, kemudian saya pantau historis transaksinya, saya pantau lagi insurance charge-nya, saya pantau lagi berapa biaya akuisisinya berapa, saya pantau semua, dan saya lihat update kontaknya siapa yang ada transaksi. Itu saya lakukan untuk ketemu dengan nasabah. Setiap hari Senin saya nggak keluar rumah. Senin saya standby di rumah. Selain sama anak saya buat janji untuk 1 minggu minimal saya dapat 3 orang. Setiap minggu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya dapat 3 orang. Dan setiap Sabtu muncul case minimal 2 case, 3 case. Itu atas nama istri saya. Sebenarnya jualan saya hanya 2 hari. Saya jualan adalah Rabu dan Jumat. Sisanya adalah maintenance, saya punya agent. Selasa saya meeting full day. Kamis saya join Pilwo. Jumat acara saya, karena dia Jumat Barokah di bagi-bagi rezeki. Sabtu saya sudah CSM di Jakarta. Minggu udah waktu keluarga. Saya minggu nggak pernah prospek. Karena apa? Saya nggak mau jadi orang sukses tapi meninggalkan anak. Jadi minggu adalah waktu keluarga saya dengan anak, mau ngapain, mau berenang, mau anak saya sama anak saya full day hari Minggu. Senin balik lagi cek SMA. Itu aja cara. Kenapa? Karena di SMA ini teman-teman, ya, kalau teman-teman memahami SMA itu, saya setiap hari selalu cetak yang namanya, ya, kalau di SMA itu ada yang namanya gini, teman. Ini ada beberapa kolom data SMA nasabah. Kolom pertama itu biasanya adalah data nasabahnya, data yang ada yang namanya nomor polis, kemudian alamat, uang pertanggung, ya, police information. Yang kedua adalah police value di sini, police value. Ya. Yang ketiga di sini ada yang namanya follow up. Di sini follow up, ada yang namanya transaksi historis. Dan di sini ada yang namanya insurance charge. Nah, kenapa saya ini biasanya 2 lembar? Ini 1 lembar. Ini saya cetak setiap hari nasabah yang
yang memang saya planningkan, karena dari jadwal SMA itu tahu berapa nasabah saya yang harus saya kunjungi di sini. Ada nasabah A, B, C. Saya cetak setiap hari itu minimal 5 lembar. Setelah saya cetak 5 lembar, ya, insurance ini pun saya terus tahu berapa biaya asuransinya dia. Biaya asuransi dia sudah nabung misalnya 5 tahun. Kalau dia nabung 5 tahun, berarti setiap tahun dia harus bayar asuransi per bulan sekian. Kelihatan di insurance. Cuman order hari ini, besok udah ada di SMA. Kalau sudah selesai, baru saya teleponin ke nasabah. Setelah teleponin ke nasabah, ya, ini saya nawar. Saya setelah dapat telepon ke nasabah dan dapat janji, ya, dapat janji. Setelah saya dapat janji ke nasabah, saya bilang, Pak, hari ini saya ada mau silaturahmi ke Bapak nih Pak, karena Bapak adalah nasabah lama saya di Prudential, dan saya juga sangat salut dengan Bapak. Sampai saat ini pembayaran Bapak oke dan luar biasa Pak. Pak, kebetulan Bapak adalah salah satu nasabah yang ditunjuk menjadi nasabah premi. Boleh nggak saya ketemu dengan Bapak hari Selasa, Rabu atau Kamis Pak? Oh silakan, oke. Setelah saya datang, saya akan lihat nasabah itu bisa nabung 500.000. Setelah nabung 500.000, saya lihat kondisi rumahnya. Pada saat saya datang, saya tahu kondisi rumah saya sudah menjadi penilai. Oh, rumahnya ini di perumahan harganya kurang 500 juta. Oh iya, mobilnya sini yang saya berarti angsurannya 3 juta. Oh iya, properti dalam rumahnya. Oh, wah berarti ini lumayan. Terakhir saya harus lakukan adalah cek fisik. Cek fisik. Saya katakan, Pak, boleh nggak saya numpang ke toilet? Oh iya silakan. Saya lihat toiletnya bersih, kotor, banyak rambut atau enggak? Oh bersih. Oh berarti berkualitasnya orang. Selesai keluar, yes. Baru setelah itu saya tanya, oh iya Pak, di sini sudah berapa lama? Oh udah selesai. Untuk menentukan standar dia masuk naik upgrade ya berapa lama, itu harus saya nilai dengan standar biaya hidupnya dia. Tapi sebelum ke situ, saya sudah bilang, Pak, oh iya Pak, ini saya sangat salut ya dengan Bapak. Bapak sudah ikut di Prudential, langsung keluarkan yang namanya data SMA. Bapak sudah ikut waktu itu misalnya 2013 sudah ikut. Dan jatuh tempo sekarang adalah katakan Januari 2019. Dan ini manfaat-manfaat Bapak. Ya. Dan ini saldo Bapak. Pada saat dia lihat saldo, mulai ngerti. Nah, biasa gitu, mulai kok nggak sesuai gitu, udah nggak sesuai, ya kan? Terus udah gitu, kita nggak berhenti dulu. Setelah itu Pak, ini ahli waris Bapak pasti tetap ya sudah ada namanya ahli waris. Yang lembar kedua ahli waris. Benefit bicara ya. Setelah itu, ini Pak, Bapak masih ini halus ini. Oh iya saya ahli waris berubah, kita harus berubah. Jadi pengupdatean data. Setelah itu, dari yang Bapak simpan, ini ada namanya biaya asuransi. Biaya asuransi itu Bapak sekian. Oh iya, oke. Nah, Pak, saya paham. Saya akan jelaskan yang ini, Pak. Langsung, Pak. Saya akan berikan informasi yang ini, Pak. Yang data ini. Data ini kenapa saldo sekian? Saya ada namanya konsep gini, Pak. Ini tahun. Kita lebih lagi ya. Ini tahun, ini nilai investasi Bapak. Ini adalah proteksi. Dan ini Pak ada namanya akuisisi Pak. Dan di sini ada namanya saldo Pak. Ini kami bilang adalah rumah saldo. Saat Bapak nabung 500.000 per bulan, berarti 6 juta per tahun. Berarti di nilai investasi sini Pak 2 juta tahun.
4 juta. Ini kena biaya akuisisi adalah 80%. Jadi saldo yang terbentuk di awal adalah 2 juta plus 20% minus biaya asuransi plus ADM. Jadi saldo Bapak di tahun pertama tidak bersih 2 juta. Tahun kedua Pak, ini yang 2 juta, ini yang 4 juta, ini masih kena biaya akuisisi 80%. Berarti saldonya 2 juta plus yang 20% minus biaya asuransi plus ADM. Berarti saldonya kurang lebih 4 juta kurang. Tahun ketiga sampai tahun kelima 2 juta, ini yang 4 juta, ini hanya ambil 15%. Berarti di sini saldo Bapak 2 juta plus 85% minus biaya asuransi plus ADM. Tahun ke-6 sampai tahun 10 dan seterusnya itu baru full 6 juta Pak. Tapi di saldonya 6 juta tetap dikenakan biaya asuransi plus biaya ADM. Jadi kalau Bapak saat ini ikut sudah 5 tahun, berarti posisi saldo Bapak ada di sini Pak. Anggap Bapak saldonya ada 10 juta. Contoh ya, saldo 10 juta. Jadi Bapak sudah ikut 10, anggaplah 20 juta. Jadi kalau hitungan Bapak, hitungan nabung normal, sebenarnya minus ya Pak. Kita harus ngapin 6 juta kali 5 harus 30 juta. Kok kenapa saldo Bapak cuma 20 juta? Sebelum ditanya, pasti minus kan? Ya Pak. Kenapa minus? Karena masih ada ini Pak. Akuisisi selama 5 tahun itu dipotong 205%. 205% selama 5 tahun. Kenapa dipotong akuisisi ini Pak? Haknya agent 30% plus bonus 12%, sisanya adalah perubahan. Di tahun kedua pun sama, akuisisi masih kena 80% karena apa? Agent masih dapat 30% plus bonus 12%, sisanya perlu. Kita kan nggak tahu benar sama. Oh ini adalah untuk teknik rekrut. Biar kita tahu komisi agent di Prudential itu gede. Kita syariah harus jujur, transparan mengenai produk. Jangan kita hanya pentingin komisi, tapi kita nggak jujur, nasabah akan kecewa, akan hilang rasa syariahnya. Benar apa enggak? Tahun ketiga sama kelima, kenapa masih kena 15%? Karena agent masih dapat di sini 5%, sisanya adalah dapat ini bukan 5%, dapat 3%, sisanya ada benar 5% ya. Jadi ini adalah secara sistemnya, tapi dana ini masuk ke dana tabaruk Pak. Kelebihan buat nasabah adalah apa? Pada saat Bapak dipotong dengan biaya ini masuk ke dana tabaruk, tapi dana tabaruk itu adalah dana kebaikan Pak. Secara otomatis Bapak akan mendapatkan kebaikan terus, dan Bapak akan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemakmuran di dalam bisnis Bapak. Kenapa? Itu masuk kategori sedekah. Terus kalau tidak ada klaim dalam waktu 2 tahun, otomatis Bapak akan dapat namanya surplus underwriting Pak, atau kita bilang namanya profit sharing Pak. Nah, cuma pertanyaan saya Pak, pada saat Bapak sudah masuk seperti ini, uang pertanggungan Bapak misalnya 100 juta, kartu Bapak tipe A 250.000, sakit kritis Bapak 50 juta. PAD Bapak nih, misalnya ini biasa, kalau ini saya biasa dalam 2 ya. PAD Bapak cuma 100 juta. Kira-kira dengan Bapak sudah nabung 5 tahun, manfaat yang Bapak akan dapatkan dengan terjadi risiko meninggal sebab apapun, dapat 100 juta, layak gak Bapak terima? Layak gak Bapak terima? Layak gak? Ada yang bilang layak, ada yang bilang tidak. Kedua, pada saat terjadi risiko sakit dirawat di rumah sakit, kemudian Bapak dirawat, Bapak nyaman nggak masuk kelas BB? Kelas 3? Tidak. Orang masuk rumah sakit biasanya karena gengsi. Kalau masuk VIP langsung share di WA. Teman-teman, saya dirawat di rumah sakit, saya di VIP di Siloam. Kira masuk kelas 3? Diam.
Cing ada yang mau, Cing. Bener gak sih? Kelas 3 kok bisa jalan tahu? Kok lagi apa Ji? Enggak, aku lagi sehat Ji. Oh gitu, padahal dirawat di kelas 3. Tapi kalau VIP sakit yang biasa, aku lagi sakit, aduh kamu datang ke tempatku, aku di Solo, aku di VIP, dia sih datang foto-foto, kau keluar di rumah sakit, hebat ya, di VIP ya, katanya. Iya. Karena saya sudah tanya ke nasabah, masuk rumah sakit gengsi. Kan aku punya BPJS Pak. Betul Pak, saya setuju Bapak punya BPJS. Kita sama di BPJS Pak. Cuma kalau Bapak punya BPJS cuma satu yang harus Bapak lakukan. Pertama, siap antri. Kedua, siap nunggu lama. Ketiga, siap agak terlantar. Maka saya bilang BPJS adalah angkot Pak. Kalau di Prudensial kita bilang Ferrari Pak. Kenapa? Bapak harus tahu nggak perlu antri. Masuk. Pilih kamar. Karena kami Prudensial Syariah Ferrari Pak. Kalau ada pilihan Bapak mau beli angkot Ferrari, tinggal Bapak pilih. Itu aja. Saya bawa bilang itu, Bapak mau angkot apa Ferrari? Ya Ferrari, ya udah tambahin Pak. Nah kalau sudah seperti ini dan layak, baru saya tanya Pak, kira-kira kalau kita tanya gaji nggak akan dibuka. Pak, kira-kira biaya hidup Bapak per bulan berapa? Lebih dong 10 juta. Lebih dong 20 juta. Orang kalau nama biaya hidup biasanya apa? Tinggi-tinggiin. Iya, biaya hidup saya lebih dari 20 juta Pak Adi. Oh gitu ya? Luar biasa ya Pak kalau biaya hidup Bapak 20 juta. Pak, biaya hidup ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak dikeluarkan. Kondisi apapun, baik sakit, baik sehat. Dan tidak bisa bilang ke PLN, aku hari ini sedang sakit Ji, tolong jangan dibayar listrikku, jangan dicabut listrikku PLN. Terus sekarang anakku hari ini jangan makan dulu ya, papa sedang sakit. Nggak mungkin bilang gitu. Ini biaya hidup. Kalau biaya hidup ini kita kalikan dalam 1 tahun, ketemu di angka 240 juta. Kalau kita bagi dengan bunga bank 5%, ini ketemu dalam 4,8 M. Saya nanya, kira-kira hari ini Bapak punya dana 4,8 M nggak? Tunai? Nggak ada. Hari ini Bapak punya aset 2 kali 4 M? Nggak ada. Pak, mau nggak? Saya akan memberikan suatu program yang memberikan 4,5 M ini cuma Bapak sisihkan 3% dari sini. Yang dititip ke kami 2 tahun aja Pak. Karena nabung di Prudensial wajibnya 2 tahun, bukan 10 tahun. 10 tahun rencana Pak, 15 tahun rencana. Program ini saya bilang ada program suka-suka Pak. Kita akan up di tahun ini, up. Jadikan UP Bapak menjadi 2M, sisi Bapak naik menjadi 500 juta. Semua kita naikin. Hanya cukup setor 1 tahun kalian aja Pak, karena Bapak adalah sahabat lama dengan program major. Nggak perlu bayar saat ini, proses dulu selesai semua, baru selesai bayar. Bulan depan Pak, bulan ini bayar nggak usah bayar tunai Pak, ambil dari dalam Pak. Beres, kita tarik berapa Pak? Misalnya 10 juta. Oke, kita tarik dari withdrawal 10 juta. Berarti Bapak tinggal bayar di bulan Maret 10 juta sampai Desember aja. Dan selanjutnya mainkan top up. Berapa biaya asuransi Bapak? Biaya asuransi Bapak misalnya hanya 2 juta. Ini menjadi wajibnya pada saat top up di tahun 2020. Top up. Kalau misalnya berapa lama biaya asuransi seumur hidup? Berapa lama biaya asuransi 2 juta dibayarkan seumur hidup Pak? Kalau mau lebih berarti samain aja Pak, minimal bukan nabung 5 juta. Tapi top up, bukan lanjutan. Dan ini hanya khusus nasabah-nasabah friend saya yang di atas 3 tahun.
dan Bapak adalah salah satunya. Kira-kira gampang apa mudah? Tapi teman-teman langsung dapat, bisa full proteksi 60 juta, 200 juta cuma cukup ketemu 3 orang. Program suka-suka ini hanya 1 tahun kalender. Kalau saya mau baru PSGB wajib 3 tahun. Sisanya top up. Pada saat dia mau top up, aktifin dulu 1 bulan, potong 1 bulan, baru dia bisa top up. Kita nabung sih nggak usah gimana Pak, di sini harus nabung 10-20 tahun. Orang pada saat dengar 10-20 tahun, lama amat. Tapi Bapak di sini wajib nabung Pak 3 tahun. Ya, umpama seperti Bapak beli mobil kalau kredit Pak, Bapak bayar asuransi selama 3 tahun. Kalau mobil itu tidak ada apa-apa, uang asuransi balik gak? Enggak. Tapi kalau mobil itu hilang, diganti gak mobilnya? Kalau bapaknya juga hilang, ganti gak? Di sini Pak yang ganti, kami Pak yang ganti. Makanya di sini kita harus ahli problem, kasih masalah. Hidup itu penuh masalah loh. Jangan lo buat enjoy santai, lo makan enak-enak. Maka wah kita makan enak buat, kolesterol tinggi lo, tekanan darah lo tinggi lo. Bagaimana anak istrimu? Kenapa? Masalah hidup itu hanya 3. Apakah siap setiap manusia itu diberikan umur yang pendek? Pada saat dia masih muda, anak yang masih kecil, istri masih cantik, dia sudah tidak ada. Apakah siap? Yang kedua, apakah siap duduk hidup? Enggak, mati enggak, duduk di kursi muda. Istri masih cantik, masih wah. Anak masih kecil-kecil, dia sudah duduk di kursi muda. Yang ketiga, apakah siap diberikan umur yang panjang? Ingat, pada saat kita kaya, anak raja. Tapi pada saat anak kaya, kita apa? Minimal kita harus punya yang apa? Dana cadangan 2% dari kita punya penghasilan yang harus kita sisihkan setiap tahun supaya hidup menjadi apa? Menjadi kakek kaya. Enak loh jadi kakek kaya. Pada saat kita jauh aja, cucu kita bilang, ih kakek datang, padahal masih jauh. Buka pintu, kakek mau datang. Iya kakek mau datang. Cuk, dapat duit. Tapi kalau kakek miskin, kakek datang, tutup pintu, nanti dia meminta makan. Enak gak? Kita lebih baik dari jadi orang susah daripada jadi orang miskin. Orang susah mah enak. Kalau orang susah gini, kalau orang miskin, udah kelihatan miskin, kita datang udah tutup pintu. Tapi orang tujuan misalnya minjem, belum ngomong udah tutup pintunya. Tapi orang susah, tujuan sama minjem, tapi bawa mobil. Bro, gue lagi sulit butuh modal nih bro, lu bisa bantu gak? Warna cepet kayak teori juga. Oh bisa, karena kita harus bantu mobil. Makanya janganlah jadi orang miskin, jadilah orang susah yang bersukses. Ya. Kenapa? Maka saya bilang potensial pasar besar. Sampai kemarin saudara saya di Maros, saya pikir wah kayaknya saya bisa buka satelit, bisa agensi di sini nih, saya lihat nih, oh oke nih. Tapi tetap saya basic itu kuatin di Bogor. Kenapa? Basic kita di Bogor kuat, saya di sini kuat, atau baru saya akan berpikir mengembangkan. Teknik-teknik saya itu adalah sederhana. Yang membuat apa? Agent itu untuk closing 5 juta itu lebih kecil dari hal yang biasa. Mungkin di sini yang mudah-mudahan biasa ya, closing 5 juta per bulan. Mainkan. Bisa. Karena apa teman-teman 200 juta loh target teman-teman yang di sini. Yakin untuk proyek yang sudah direncanakan akan mulai dulu. Pikiran saya adalah AAD. Kalau tanya kamu apa? AAD. Jadi sudah berpikiran leader. Posisi teman-teman agent masing-masing agent sudah berpikir leader. 2 bulan lagi gua jago rekrut. Kenapa? Kantong teman-teman sudah ada income dari 200 juta ke 4 juta. Jadi pada saat ini adalah tugas teman-teman datengin nasabah lama-lama, silaturahmi, bawa apa terserah. Baru kita bilang, saya mau buka data dengan cek siapa. Karena nasabah itu kangen untuk dikunjungi oleh agent-agentnya. Agent-agent kadang-kadang nggak mengunjungi 2 tahun, setahun. Mulailah
awal tahun ini mengunjungi, sesibuk apapun datangin nasabah. Enggak, kalau sih nggak masalah, tapi kenyang perut. Makan dulu, kamu makan dulu. Ya sini orang gitu, makan dulu. Enggak, kalau sih nggak apa-apa, tapi perut kenyang. Ya, selama 1 bulan dan 2 bulan itu lakukan. Insya Allah teman-teman 200 juta sudah di tangan dengan konsep suka-suka ini. Yang mudah-mudahan nanti itu untuk konsep ini sederhana banget, makanya nanti bisa dipelajari. Saya pun sama sedang konsep yang di Cahaya sama, semua pun di Pro Cahaya Jakarta sama, semua AAD-nya mana saya coach juga untuk kali ini bagaimana tekniknya, bagaimana untuk cara penjualan dan bagaimana cara penjelasannya. Saya hanya pakai 2 konsep, rumah saldo dan penjelasan ilustrasi. Ya, kalaupun misalnya yang itu saya juga pakai konsep kalau misalnya yang baru ini saya. Kalau yang baru ini saya sudah pakai gini. Ya, kalau PSGB saya kalau presentasi saya nggak pakai di sini pakai presentasinya udah pakai presentasi 3 menit apa masih pakai atau tidak? Udah nggak pakai presentasi 3 menit di sini? Yang paling nggak ya sini? Udah nggak. Nah makanya di sini saya pakai presentasi kalau untuk rekrut saya masih pakai yang namanya presentasi 3 menit untuk rekrut. Tapi untuk jualan saya sudah pakai yang namanya konsep paper asset. Ya, atau saya bilang tuh kalau bahasa di prosedur itu Paul pooling asuransi keuangan. Jadi gini, Pak, kalau saat ini Bapak pengen punya aset 5M, kalau Bapak ingin punya aset 5M, ini butuh modal, Pak. Butuh modal adalah 10 juta kali 12 kali 20 tahun. Berarti kurang lebih adalah 2,4 M. Ya, 2,4 M. Tapi kalau terjadi suatu resiko yang akan diharapkan dalam masa ini sudah ada di muka 5M. Ini sudah ada di muka 5M. Dan kalau dikasih kondisi sehat, Bapak punya namanya dana 2,4M ini kalau diinvestasikan itu akan menjadikan namanya bonus. Bapak punya namanya bonus. Dan kalau terjadi resiko ya panjang umur diberikan sampai usia 99 tahun, ini 5M ini tetap akan diberikan, Pak. Dan program ini adalah yang kita bilang adalah paper asset. Kira-kira Bapak mau tahu lebih lanjut dalam program ini? Kira-kira berapa? Ini untuk paper asset. Ya, sebenarnya teknik ini, gak usah khawatir teman-teman. Teman-teman sebagai agent sebenarnya seperti harimau. Harimau kalau depannya ada kambing, terkam nggak? Terkam. Kalau teman-teman di depannya ada nasabah, di prospek ya? Agent sebenarnya sudah punya naluri penjual, udah punya naluri. Nggak mungkin ketemu nasabah ngomongnya yang lain, pasti ngomongnya prudensial. Benar apa betul? Itu adalah naluri. Yang perlu dilatih adalah bagaimana membangun bisnis. Bisnis adalah harus dilatih. Penjualan naluri. Tapi untuk memberi yang terbaik tinggal mempelajari teknik-tekniknya dan kepercayaan diri yang tinggi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi aura positif buat teman-teman. Tapi saran saya adalah lakukan namanya tahajud. Bikin program tahajud berjamaah. Insya Allah keberkahan-keberkahan yang ada di barokah ini benar-benar barokah. Karena apa? Niat itu dari diri kita. Saya sudah lakukan dan tahun ini pun saya akan lakukan lagi. Tahun kemarin saya lakukan dari kejatuhan saya. Namanya tahajud bersama istri saya itu udah wajib. Tahajud duha udah wajib. Bukan saya fanatik, tidak. Tapi saya ingin mendapatkan apa? Hati yang tenang. Ketemu nasabah saya tidak pernah pikirkan bahwa dia harus closing, enggak. Tapi pada saat dia sudah bicara dengan saya akan kunci. Dan kunci dia akan menyerahkan diri. Oke Pak Adi, saya akan nabung 15 juta.
Itulah yang harus kita kuat. Kekuatan diri kita, keyakinan kita. Ya. Intinya ya, bahwa di dalam hidup naik turun sudah biasa. Gagal sudah biasa. Itulah yang namanya hidup. Kalau kita nggak mau gagal, nggak mau ada masalah, cuma satu, siapkan gali di belakang rumah tanah dan rebahan, kuburin, baru kita nggak ada masalah. Oke, di sini jadilah juara sejati di keluarga dan lingkungan teman-teman. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Semoga teman-teman di sini menjadi barokah, menjadi tim yang luar biasa, menjadi agent-agent yang banyak mendapat MDRT di tahun ini. Setuju? Oke teman-teman, itu aja yang saya bisa berikan. Semoga teman-teman menjadi agent yang sukses, pro barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.